Semuanya berkaitan tentunya kalau ngomongin marketing sama branding, tapi gampangnya branding itu adalah long term effort di mana kamu mau memperkenalkan brand kamu secara long term, apa yang akan dibuild sebagai persepsi orang gitu kan. Sementara marketing itu adalah promotional tactical effort di mana jualan gitu. Basically ya lebih dekat ke sisi salesnya. Tapi terus kalau ngomongin community engagement harus juga reflecting ke target bisnis kita juga gitu. Matrix yang sebenarnya orang-orang nggak lihat dari community engagement ini adalah loyalty-nya gitu. Nah, kalau untuk brand-brand yang aduh kayaknya kita belum punya budget lagi. Harus kayak gimana dong? Kolaborasi. Welcome to Jadi Mikir Podcast, masih bareng aku Ajeng Asmarandani dan Rika. Halo. Oke, sekarang kita mau ngebahas tentang perbrandingan ya, karena Rika ini adalah seorang CMO ya kan, so adalah sebuah kesempatan untuk kita bisa picking her brain. Tentunya untuk teman-teman yang mungkin juga lagi membangun bisnis atau membangun brand, ini episode yang pasti kamu harus simak ya, karena banyak banget yang akan kita bahas tentang marketing sama branding. Pertama, sebagai CMO, ya kan? Apa miskonsepsi terbesar mengenai peran CMO yang orang nggak tahu? Chief Everything Officer aja. Itu CEO ya. Nah, kalau CMO tuh kayaknya orang berekspektasi selain dia bisa menjual semua produk yang dia punya di suatu perusahaan, dia juga handle semua branding aspeknya, tapi juga seringkali menjadi face of the company. Karena menurut aku not necessarily harus seperti itu gitu. Karena kalau ngomongin CMO itu banyak skill set yang memang dipakai untuk growth of the company, especially selling gitu. Nah kalau ngomongin marketing kan ada banyak nih lininya, ada sales, ada marketing, ada branding, yang semuanya sebenarnya dikepalai oleh marketing gitu. Kalau di experience aku sendiri, miskonsepsinya itu mungkin orang berpikir bahwa aku menjual semua produk dan jasa yang ada di company aku sebelumnya. Tapi sebenarnya karena aku punya chief sales dan sales team sendiri yang jalan, mereka seharusnya memang bisa lebih kayak leluasa untuk menjalankan itu, dan itu nggak part of my responsibility. Itu contoh salah satunya. Kalau misalnya mungkin masih banyak orang ya belum tahu kayak apa sih bedanya marketing sama branding, karena a lot of people think it's interchangeable padahal mungkin berbeda. Perbedaannya gimana sih? Semuanya berkaitan tentunya kalau ngomongin marketing sama branding, tapi gampangnya branding itu adalah long term effort di mana kamu mau memperkenalkan brand kamu secara long term, apa yang menjadi apa yang akan dibuild sebagai persepsi orang gitu kan. Jadi long termnya tuh apa sih, kayak mau dikenalnya apa. Sementara marketing itu adalah promotional tactical effort di mana jualan gitu. Basically ya lebih dekat ke sisi salesnya gitu. Itu bedanya itu dulu. Kalau branding berarti lebih ke persepsi, dia lebih jangka panjang. Ya. Oke, I Kalau see. marketing tactical, promotional. Oke. Nah kalau misalnya zaman sekarang tuh kan banyak banget brand-brand baru ya. Ya. Yang mungkin bingung nih, gue address marketing dulu apa branding dulu gitu, Yeah. karena dua-duanya pasti kan punya asset of investment, punya budget ya. Kalau menurut kamu kira-kira mana duluan sih? Mungkin kalau aku share dari kacamata sebagai founder, karena aku baru memulai bisnis di Studio 88, sebuah tempat di mana teman-teman bisa berolahraga, pilates dan yoga, promosi. Aku merasa dua hal itu harus dijalankan dengan bersamaan. Jadi pas aku build brandnya, aku udah tahu ini brand ini mau dipersif sebagai apa. Karena kalau ngomongin kompetitor tuh banyak banget kan sebenarnya kompetitor aku. Tapi kayak what it stands for tuh harus clear banget. Nah itu kan keluaran dari effort brandingnya tuh masuk dari visual guideline-nya, even dari logonya, the way how you build your Instagram personanya gitu kan. Even kayak communication yang kamu titipin ke KOL atau teman-teman yang nyobain misalnya mau promoin. Itu tuh branding effort itu harus udah berjalan simultaneously sama marketing effortnya. Karena kalau satu-satu dijalanin satu-satu, kita nggak jualan, kita nggak dapat cash masuk dan nggak bisa jalan dong company-nya. Sementara yang marketing kita harus kayak fokus menjual service atau produk yang ada di dalam studio aku gitu. Kayak aku punya yoga, punya pilates, punya private, semua assortment itu tuh aku harus memperkenalkan ke publik supaya orang tuh ngerti bahwa nggak cuman kayak oh ini Studio 88 brandingnya mungkin dibilang keren atau mungkin dibilang kayak lebih anak muda kalau dibanding kompetitor yang lainnya, tapi mereka nggak ngerti nih apa yang aku jual juga jadinya percuma. Jadi dua hal itu harus berjalan dengan bersamaan, tapi effortnya nanti ditakar mana yang kira-kira mungkin kayak when we reach a certain phase atau stage di satu company kita, oh
ternyata jualan udah bisa otomatis nih, semuanya kita udah punya regular customer yang kita buka kerannya, new visitornya atau new membersnya juga coming in terus-terusan, kita punya cash flow yang udah positif. Oh kita mau bikin branding effort nih untuk kayak naikin supaya brand perceptionnya di luar sana amongst the competitor menjadi top of mind. Nah itu bisa kita jalankan di fase selanjutnya gitu. Oke, would you say that branding itu lebih terkait dengan affinity seseorang terhadap brandnya ya? Yes. Sementara kalau marketing Correct. mungkin lebih ke level awareness, terus mikirin dari awareness gimana sampai jadi conversion. Betul. Sementara branding itu adalah long lasting affinity seseorang kan. Betul. Kayak misalnya iPhone itu keren, lebih keren Bener. daripada brand lain misalnya gitu kan. Itu juga sebenarnya adalah permainan branding kan, positioning aja. Padahal fungsinya sama aja Iya, sama padahal online. benar, padahal fungsinya mungkin sama aja atau bahkan ada Yang lebih bagus. Iya. gitu kan. Sama juga kayak misalnya kita ngelihat F&B ke restoran. Ada restoran yang kayak lebih dirasa lebih gaul, lebih asik gitu kan, lebih cozy. Ada juga padahal sebenarnya mungkin hidangannya sama-sama Servisnya aja. sama misalnya atau lokasinya even sama, tapi kayak brandingnya dia bisa mengesankan bahwa oke, I'm targeting this market yang lebih let's say high affluent. Mungkin kayak ingredientsnya sama, yang dijual sama, tapi karena brandingnya berbeda jadi orang-orang yang let's say SES-nya berbeda akan datang ke sana, dan SES yang lebih let's say berbeda lagi datang ke tempat yang satunya gitu. Jadi ya itu sih. Nah kalau misalnya sekarang tuh kan banyak banget ya kayak brand-brand tuh kayak pada berlomba untuk membuat community. Iya. Ya kan, semuanya tuh pada masuk ke community. Bahkan ada brand-brand yang kayak agak nggak nyambung sama community-nya, tapi tetap aja dibikin community-nya gitu. Ada wadah di mana mereka ketemu sama orang secara langsung gitu. Kayak seberapa penting sih sebenarnya brand itu untuk punya community, building community yang beneran, ada acara, ada ketemu kayak gitu ya. Atau sebenarnya community itu bisa kok direpresentasikan melalui sosial media aja. Menurut aku penting banget karena belajar dari pengalaman aku sebagai CMO di Female Daily, one of the soul kenapa Female Daily bisa jadi sebesar itu dan bertahan sampai 18 tahun lamanya, karena foundernya Mbak Hanifah Ambadar tuh nge-build brand ini tuh berdasarkan dari komunitas dulu gitu. Jadi mereka tuh punya FD member tuh punya kedekatannya terhadap brandnya. Nah tapi kan itu memang the other way around ya. Jadi community di-build dulu, dari dulu tuh ada forum yang di digital yang bahas soal skincare segala macam, yang akhirnya sampai sekarang Female Daily menjadi top of mind di sisi community building. Nah kalau aku sendiri, kalau ngomongin brand aku sendiri, brand effort yang aku put di social media atau di konten ataupun di semua creative output yang kita punya, itu tuh kan nggak bisa ngomong apa-apa gitu, nggak bisa kasih tahu sebenarnya apa definisi atau kayak filosofinya Studio 88. Itu tuh bisa diwakilkan dengan community engagement. Kenapa menurut aku penting, dan nggak, ya benar kata kamu, nggak semua brand harus punya effort itu, tapi kalau memang dirasa ada filosofi atau ada kayak like-minded interest yang ternyata kayak customer kita punya dan ternyata cocok nih sama apa yang brand kita representasikan, community engagement itu perlu dilakukan, karena kita terus harus kayak menyampaikan misinya brand kita tuh apa, dan itu bisa secara langsung dan in depth dan kayak langsung kena ke hati tuh dari community effort tersebut. Berarti harus intentional juga ya harus pada saat kita intentional. bikin community development. Jadi kan kadang-kadang kan itu udah jadi kayak sebuah playbook ya. Kayak bikin event aja deh gitu. Bikin event aja. Jadi itu semacam playbook aja gitu. Tapi intensinya sebenarnya nih komunitas mau dibawa kemana dan buat apa juga kayaknya agak nggak nyambung deh. Kadang-kadang suka kayak gitu kan. Bener. Tapi terus kalau ngomongin community engagement harus juga reflecting ke target bisnis kita juga gitu. Jadi fungsinya community ini nggak cuma kayak ketemu terus hai doang. Karena kalau misalnya kita tahu itu akan deliver kayak contribution ke target bisnis kita akan melakukan itu secara konsisten. Selain pakai hati tadi, karena kayak kita mau dekat sama komunitas yang memang suka sama brand kita, tapi konsistensi itu juga perlu dibangun gitu. Karena kalau cuma bikin satu event doang terus berharap dia akan stick sama brand kamu for a longer period of time, itu akan sulit menurutku gitu. Jadi selain konsisten, kayak niatnya juga harus jelas untuk apa. Kalau kayak di Studio 88 very clear gitu kan, kita bikin Circle 88 itu juga biar orang-orang tuh dapat kayak perksnya lah, karena mereka sering olahraga di tempat aku, bisa dapat kayak event-event yang emang menarik, bisa dapat freebies, bisa dapat additional value instead of just going there and do yoga gitu setiap minggunya. Nah itu tuh menurut aku make sense untuk dilakukan. Tapi di luar itu matrix yang sebenarnya orang-orang gak lihat dari community engagement ini adalah
loyalty-nya gitu. Kan kita basically nge-build orang yang retention levelnya tuh bisa lebih sticky daripada kita kasih effort promotion doang atau kayak discount. Kalau mereka kenal nih sama foundersnya even atau kenal sama kayak staff atau kayak tim di balik brand kamu, mereka akan merasa punya kedekatan kalau misalnya mereka diharapkan 2 pilihan, oh skincare A, skincare B. Yang A gue udah ikut kayak yoga eventnya 3 kali, terus ternyata brand manajernya ramah banget sama gue. Walaupun gue kayaknya pengen cobain yang B, gue pilih yang A aja deh gitu. Pilih yang satunya yang udah kayak lebih ada rasa kedekatan itu gitu. Jadi it's really important when you build your brand, karena ketulusan the intention untuk kayak bener-bener mengenali customer dan memberikan kayak service yang terbaik itu bisa terjadi di community events. Tapi kalau misalnya let's say ada sebuah brand baru, dia nggak Yeah. punya terlalu banyak uang lah ya, Yeah. karena bootstrapping gitu misalnya. Terus gimana ya caranya approaching community development? Karena tadi kan you mention something yang bener banget sih, community development itu nggak bisa cuma one off, ngadain event sekali terus Yeah. kayak oke bye gitu kan. Harus ada konsistensi supaya mereka juga kenal dan reminded rasanya berinteraksi dengan brand ini tuh seperti apa gitu. Nah kalau untuk orang-orang yang brand-brand yang aduh kayaknya kita belum punya budget lagi, harus kayak gimana dong? Kolaborasi, karena ini sesuatu yang salah satu core kompetensi aku yang aku suka kembangkan dari diri aku, kolaborasi sama brand partnership. Jadi kalau kita ngomongin ya karir aku selama 15 tahun, menjaga hubungan baik dengan semua orang itu tentunya perlu. Tapi beyond that kayak I think the spirit of collaborating with each other itu penting banget. Kan di masa yang sulit ini kayak nggak semuanya tuh bisa, nggak semuanya punya modal gitu. Even aku untuk bikin event aja juga kayaknya nggak bisa terus-terusan karena kan mungkin modalnya terbatas. Jadi kayak pada saat kita ketemu sama orang, networking sama brand segala macam, kita tuh harus udah tahu gitu. Kita bawa brand ini, kita punya modal untuk berkolaborasi. Ada barter atau added value yang bisa aku tambahkan. Misalnya contohnya gitu, sama kamu kita baru punya kolaborasi bareng ya kemarin. Ajeng nanya gimana Studio 88. Aduh agak sepi nih, aku bilang challenging banget nih buka di masa-masa kayak gini, gimana ya caranya. Oh ya bikin apa kek bareng segala macam, terus aku throw the idea untuk bikin book club bareng sama kamu. Nah itu salah satu contoh yang menurut aku kayak beyond olahraga yoga dan pilates, ternyata pas kita ngomongin wellness ada salah satunya yang berkaitan sama mental health yang ada hubungannya sama membaca buku and getting off from your phone, detox dan segala macam. Kebetulan saya punya teman author, punya buku gitu, dan yang pinter banget juga gitu. Jadi bisa nge-host satu sesi book club bareng, di mana kayak member-member Circle 88 komunitas Studio 88 datang dan berbagi kayak pikiran, dan efeknya tuh lumayan long term gitu. Mereka kasih feedback, kita kasih Google Form juga kan untuk kayak ngisi. Ternyata mereka bilang, aduh enak banget ya kayak nggak lihat handphone selama 3 jam diskusi sama orang-orang pintar, dapat kayak insight baru, aku belajar baru. Nah sense of kayak collaboration dan ide kreatif kayak gitu tuh mungkin nggak bisa didapat kalau kita nggak mikirnya jauh gitu, nggak mikir kreatif atau nggak mikir kayak banyak opportunity lain yang bisa kita lakukan di luar mengeluarkan uang gitu. Nah itu salah satu contoh yang aku amini dan aku jalankan, nggak cuman buat studio tapi di pekerjaan aku sebelumnya di Female Daily. Jadi kolaborasi, brand partnership, jadi punya mindset untuk kayak nge-build sesuatu bareng buat menghadirkan sesuatu yang menarik buat customer gitu, yang fresh. Oke, aku mau coba double click di ini. Tadi kan kalau misalnya kita mau bikin community engagement atau any kind of activation, kita harus intensional, Yes. ya kan? Nah, bagaimana sih manifestasi dari intensional itu? Bagaimana kita menurunkannya? Misalnya nih, kayak oke, saya punya brand baru, katakan brand beauty, karena kan kamu jagonya di ini ya, maksudnya that was your industry gitu. Ada brand beauty, dia baru bikin skincare katakan, tapi budget gue terbatas, tapi gue mau nih masuk ke community development, punya building community. How can I make it intentional? Mulai dari mana dulu sih? Oke, kalau aku jadi beauty founder, aku harus ngerti dulu nih kayak brand yang aku build dan produk yang aku punya itu solving pain points apa buat customer, dan brand aku tuh visinya apa, filosofinya apa. Misalnya aku sangat-sangat suka hal yang berkaitan dengan wellness. Mungkin kayak brand ini selain bikin aku cantik secara ini skincare, tapi kayak bikin sehat lah gitu ya, intinya bikin sehat, well-beingnya ada gitu partnya. Aku mungkin kayak contohnya bakal lumayan reach out sama studio owner untuk kayak apakah aku bisa kayak ini udah langsung teknis ya, mungkin jadi contoh aja, mungkin aku bisa seeding produk untuk kayak eventnya mereka atau event kayak
asking untuk kasih sampel atau kayak placement di showernya. Tapi kalau studio-studio baru yang kayak baru buka kan juga nggak punya rate card yang spesifik untuk kayak branding placement segala macam. Capitalize on those opportunity. Di luar itu yang tadi aku sempat bilang kayak building network dan partnership dan collaboration mindset itu penting banget. Karena kalau kamu punya intention yang baik untuk build your brand, effort-effort yang kamu lakuin tuh akan secara otomatis tuh akan ketakar gitu. Begitu aku punya beauty brand terus aku kayak tapin sama Studio 88. Intention aku baik sih sebenarnya, pengen orang kayak tahu bahwa produk ini tuh bagus, orang bisa nyobain dulu. Aku juga membantu Studio 88 untuk kayak kasih perks tambahan ke member-membernya, dimulai dari yang kecil-kecil dulu gitu. Dan kayaknya menurut aku kalau ngomongin usaha nggak akan mengkhianati hasil gitu. Jadi you do that repetitively sampai akhirnya orang tuh punya awareness tentang kayak brand sama produk kamu, mulai pakai, dari cobain ternyata cocok segala macam. Jadi bisa mulai dari situ dulu. Jadi balik ke kayak teorinya, menurut aku collaborative mindset, effort untuk kayak build partnership effort, brand partnership effort, sama kayak bener-bener tahu kayak ini solving problem apa, supaya kayak nanti pas pick and choose partnernya, target audiensnya udah sesuai duluan gitu. Jadi nggak random tiba-tiba kayak ini lebih cocok buat kayak remedy buat orang yang yoga, dia tapi ini ke studio Hyrox misalnya. Iya, Gitu. Yang kayak gitu kan mesti kayak kita harus iya, bisa figure out dipikirin gitu. juga. Oke, jadi intentional itu jangan langsung berpikir bahwa you're gonna be on your own, tapi yang mikir aja yang paling gampang tapin ke siapa dulu gitu kan. Dari situ-situ nanti kita lihat momentumnya builds up, terus akan ada ide baru juga untuk sambil kita ngeliat responnya ya. Bener. Kayak misalnya aku adalah beauty brand baru, terus aku kerjasama sama studio yoga atau studio pilates. Terus dari situ nanti dilihat responnya kayak gimana, dan dari situ akan ada iterasi baru kan. Iterasi baru, mau improve-nya di mana, produknya harus dibikin lebih menjawab problem yang ternyata kita nggak lihat sebelumnya. Iya. Sama mungkin yang itu kan tadi agak teoritis, tapi kayak di masa-masa ekonomi yang sulit ini kayak to really see kiri kanan teman-teman kita lagi bikin bisnis apa, and to really help them untuk collaborate together, itu menurut aku penting sih. Dan itu mungkin cara yang paling gampang untuk memulai. Kayak ya kolaborasi kita aja gitu. Itu kan kayak ya aku sama kamu, kita decision maker di company kita masing-masing gitu. Untuk kayak mengundang kamu udah nggak butuh banyak kayak proses untuk bilang iya, karena kamu selain kamu bantu aku, kamu tahu gitu this is good for our collaboration. Nah itu juga satu yang kayak aku pengen gaungkan. Kalau di sosmed kan kayak warga jaga warga, ini mungkin kayak temen jaga temen juga gitu, yang saling punya venture masing-masing gitu. Untuk teman-teman yang profesional muda yang sedang bekerja, baik Gen Z maupun milenial ya, jangan lupa untuk baca buku Unlock the Z Power. Buku ini dibuat supaya teman-teman bisa mengakselerasi karir. Roadmap ya, dari strategi 1 sampai strategi 10, ini seru banget karena banyak sekali kayak prompting buat journaling. Tugasnya adalah supaya teman-teman kenal dengan profilnya teman-teman, kekuatan, minat, interest, dan sebagainya. Selain daripada itu, buku Unlock the Z Power ini juga bagus untuk dibaca sama milenial, meskipun judulnya Z ya, tapi milenial yang udah manage Gen Z terkadang suka kebingungan bagaimana menghadapi perbedaan generasi tersebut, cara komunikasi dan sebagainya. Itu juga bisa dibaca di sini, dikupas tuntas ya, sehingga buku ini juga bisa menjadi insight yang sangat bermanfaat untuk para teman-teman yang manajernya Gen Z. Waktu kamu sebagai CMO gitu kan, Female Daily itu kan juga kencang banget ya di community-nya gitu kan. How do you, kan emang si Female Daily dari awal dia bentuknya komunitas gitu kan, terus akhirnya menjadi media besar, terus punya JXB dan segala macam, banyak turunannya. Tapi kayak how do you groom komunitasnya sih? Aku nggak bakal take credits karena menurut aku kayak itu credits all goes to the founders, Mbak Hanifah Ambadar sama Novita Imelda, Cici, Mbak Ani kalau nonton. Karena menurut aku mereka tuh adalah salah satu pioneer di community development, yang mungkin pada saat itu tuh yang melihat pertama kali opportunity bahwa beauty itu kaitannya erat sama community di mana orang sharing tentang review produk. Nah itu menurut aku opportunity besar yang di capture sama mereka, dan akhirnya si komunitas FD tuh banyak share tentang kayak experience-nya mereka. Bahkan tuh yang menurut aku yang lumayan long lasting di aku semenjak aku kenal mereka, mungkin udah 14 tahun ya sekarang. Dulu tuh komunitas yang kayak punya acne fighter gitu, yang punya jerawat yang susah banget di overcome lah.
mereka tuh dapat support satu sama lain karena ada banyak like-minded people yang punya challenge yang sama dan bisa berbagi tips. Jadi kayak community yang kuat itu harus dimulai dari kayak satu isu yang bisa dilihat secara bersamaan, oh ini challenge yang kolektif, challenge bersama nih gitu. Dia bisa sama-sama ngerasa relate antara satu sama lain, dan menurut aku Female Daily itu very strong in that regard. Tapi konsistensi yang di-build over the years, kayak makin besar jadi punya event yang besar segala macam tuh, salah satu contohnya pas aku handle pada saat aku menjabat sebagai CMO di sana, community-nya grow terus-terusan menjadi besar banget sekarang. Setiap event yang kita bikin tuh kita tidak lupa untuk put them first. Jadi mereka tuh jadi prioritas kita. Kita punya kayak booth-nya FD Connect, kita punya acara setiap bulan. Kalau brand punya budget segala macam, ada bisa tap in untuk kasih kayak freebies atau barang-barang untuk mereka coba gitu. Itu di komunitas kita mereka yang pertama mendapatkan, dan mereka merasa special menjadi FD member karena perks-perks itu gitu. Jadi walaupun kita bikin JXB yang datangnya ratusan ribu, tetap aja kita nggak lupa nih ada kayak benefit yang kita hadirkan buat mereka. Oke, jadi kayak loyalty juga ya. Iya, loyalty juga. Oke, jadi mereka terus merasa Iya. spesial, akhirnya hubungannya terus terjalin Iya. gitu kan. Dan semasif apapun si JXB, tetap aja kayak I Benar. feel tetap ada koneksi gitu Bener. ya. Aku kasih salah satu case tadi, success story-nya di mana kita build komunitas ini beyond just attending events. Kita ngeliat nih ada di komunitas kita tuh banyak yang bibit-bibitnya bisa jadi influencer beauty. Jadi kita nurture mereka lewat KOL program kita. Ada namanya Vibe, itu very important beauty enthusiast. Nah, itu kita bantuin tuh, kayak ada beberapa workshop mengenai personal branding, content development, even kayak kita foto-fotoin profilnya, kita connect juga ke brand, siapa tahu brand mau pakai service-nya mereka sebagai KOL. Jadi layernya tuh makin deep gitu. Jadi dan bener karena emang kayak FD stands for kayak empowering dan redefining beauty for Indonesian. Jadi orang tuh merasa kayak kalau dia jadi membernya FD tuh dapat benefit yang beyond just kayak events atau kayak beli-beli barang gitu. Ya terutama yang komunitas yang inti-intinya gitu. Iya. Tapi berarti emang harus ada kemauan ngulik ya. Kalau tadi Iya, kan Female Daily sampai sejauh itu bikin KOL program, terus ada bikin foto profilnya mereka, dikonekin ke brand, itu kan sebenarnya juga lumayan It's a continuous itu juga lumayan gede kan effortnya. Yes. Tapi emang harus mau ngulik ya. Iya, tapi emang nggak bisa di-compare ya. Female kan udah size company-nya memang sudah besar kan, resource-nya juga udah jalan banyak, dan Benar. it's pretty easy lah for us to do that gitu. Iya. Mungkin buat kayak brand-brand kecil ya dimulai yang kecil-kecil dulu gitu. Now, I want to know more about your business. Tadi kan Yeah. kita mention beberapa kali Studio 88. Ya. Apa yang kayak, karena Studio 88 ini kan juga lumayan jalan ya komunitasnya Yeah. gitu kan. Kalian juga udah mulai bikin beberapa activation, salah satunya gue kolaborasi bareng gitu. Tapi kayak how would you formulate Studio 88 tuh akan jadi seperti ini gitu? Oke. Sebenarnya starting point-nya adalah suamiku, Stephen. Nah, itu tuh akhirnya kan dia berpartner sama partner-partner di Bandung untuk build the first paddle court di Bandung, namanya Casablanca. Nah, kita ngelihat kayak 2-3 tahun ke belakang tiba-tiba wellness industry tuh growth-nya signifikan banget gitu. Dan mungkin juga kita juga sama-sama ngerasa kayak capek banget ya hidup, udah challenge-nya banyak banget secara ekonomi, secara personal, mental health segala macam. Jadi wellness itu menjadi part yang penting, nggak cuman buat kayak oh yaudah deh yoga sekali seminggu. Dan 4 tahun yang lalu tuh aku tuh ada masa-masanya kayak seminggu tuh olahraga bisa 5 kali, yoga bisa 4 kali, habis itu pilates. Dan kebetulan habis itu suami saya menekuni padel gitu kan. Jadi kita punya 2 habit baru yang kayak jadi wellness itu part of our life. Dan ternyata karena punya anak jadi mikir kayak pokoknya gue mau hidup lebih panjang lagi, lebih sehat lagi buat anak-anak kita. Nah akhirnya karena kesukaan itu dari dulu cuman suka bercanda aja, ngomong gue pengen bikin studio yoga dari 7 tahun yang lalu, tapi gak jadi cuma ngomong doang gitu. Akhirnya last year pas lagi hamil 7 bulan ketemu idenya, ketemu partnernya, sebenarnya lebih ketemu tempatnya, karena tempatnya tiba-tiba kayak oh cocok banget nih, kita kayak lumayan accelerate prosesnya untuk build. Tapi waktu itu aku tahu kayak kalau bikin another studio olahraga yang begitu aja tuh kayaknya bosen gitu, yang kayak beige gitu. Jadi dari sisi branding tuh karena suamiku orang branding juga, kita nge-buildnya pengennya lebih kayak youthful, lebih dynamic, lebih kayak berwarna lah instead of just
being White Pale Beach studio. Nah, dari situ visionnya datang dari visual dulu, dari branding dulu awalnya, tapi abis itu filosofinya masuk gitu. Oh, gue nggak pengen cuman jadi wellness yang gitu-gitu aja. Mendefinisikan wellness yang gitu-gitu aja tuh definisinya adalah oke, cuman olahraga itu aja. Akhirnya bikin lah sama partnerku, marketing directorku yang which is host juga, Liana, shout out to Liana. Liana keren banget. Akhirnya kita punya ide, kita pengen bikin activation yang semoga ujung-ujungnya menjadi core produk kita juga, kayak book club atau digital detox gitu. Jadi dimana orang tuh masuk ke studio bisa main, kayak inner self, inner child itu bisa kayak hidup lagi gitu. Pada saat weekend tuh nggak cuman kayak pergi abis olahraga capek tidur gitu, tapi ke studio kita tuh bisa kayak ketemu, bahas bareng buku, even playing together gitu. Jadi kayak peruntukan studionya tuh wellnessnya tuh kayak broader dan other wellness studio gitu definisinya. Jadi kita mulai dari sana sih awalnya. Dan karena emang ini sementara founder dan co-foundernya adalah orang-orang activation, orang-orang event, ya kita ngerasa lumayan pede lah untuk kayak bawa itu ke dalam Studio 88. Iya, by the way shout out to Liana lagi, waktu hosting book club sebenarnya Iya. dia yang hosting. Aku mah gabut. Diem aja. Oke, kemudian tadi kan udah cerita si Studio 88 ini kisahnya gimana sampai akhirnya Iya. terjadi gitu kan. Apa yang membedakan Studio 88 di tengah gempuran kompetisi? Selain kayak ada activity yang beda, tadi digital detox, book club dan segala macam, aku ngerasa kayak pada saat aku awal-awal olahraga sering merasa intimidated by other people's progress, yang which is kayak menurut aku tuh adalah mindset yang salah banget kalau kita mau hidup sehat dan mau winning this game of well-being gitu kan. Karena kan you're only winning if you're getting better of your ahead of yourself lah intinya gitu. Nah, aku ngerasa kayak Studio 88 tuh dengan banyak program kelas yang banyak beginner friendly-nya, aku pengen orang-orang yang baru mulai nyoba tuh nggak usah merasa intimidated sama progress orang lain. Kayak yoga yang udah bisa handstand lah apa ya, kita punya kelas-kelas yang khusus buat itu, tapi kita banyakin di beginners levelnya supaya orang-orang tuh mau nyoba. Dan mungkin intentionnya kali ya, intentionnya untuk bawa orang-orang tuh lebih mindful in living life, untuk balance kayak kehidupan yang udah challenging dan sulit, pekerjaan sulit kayak makanan gak sehat, tapi tetap punya kayak space untuk come back to yourself gitu. Basically filosofinya itu. Dan mungkin kalau dibilang beda-beda banget sama kayak studio lain, yang enggak juga, karena ujung-ujungnya sebenarnya jualan produknya sama. Tapi mungkin yang ngebedain sih intentionnya itu, supaya orang-orang mau nyoba dulu dan gak merasa terintimidasi, dan bisa kayak ketemu orang-orang yang sama yang masih baru nyoba juga gitu. Nah, jadi mungkin aku mau double klik juga di community. Kenapa aku ngomongin community mulu? Karena kayak everyone is building community, dan I feel like setelah COVID ya, terutama setelah COVID kan kayaknya tuh satu awareness mengenai wellness tuh makin gede ya, ya kan, olahraga apa segala macam tuh makin ramai setelah si COVID. Terus udah gitu orang-orang juga punya pent up demand on meeting people gitu kan, pengen ketemu orang gitu. Dan yang gue dengar juga dari kayak Gen Z-an, mereka tuh sekarang berinteraksi sama brand tuh suka kalau misalnya brandnya ada activation gitu kan, dibanding yang produknya doang bagus tapi ya udah gitu. Kayaknya mereka lebih I want to experience the brand gitu. Hence why kayaknya per community development ini tuh sangat kencang. How do you see social media in that sphere? Like kayak kalau social media kan ya membantu karena kan tetap ada faktor komunitas, orang bisa komen-komenan, bisa live stream or whatever gitu kan. Tapi kan itu beda sama yang beneran misalnya ada workshop atau ada bazar, ada apa, itu kan mungkin pengalamannya beda. How do you kayak mensinergikan keduanya tuh gimana ya? Energy don't lie menurut aku. Kayak ketemu sama orang, kayak ketemu sama kamu gini, we're actually exchanging energy kan. Jadi social media itu jelas itu menjadi amplification effort buat marketing effort yang kita punya. Dan itu touch point pertama kalau orang kayak pengen tahu brand kita, looks-nya kayak gimana, bentukan studio kayak gimana. It's a tool tapi bukan sesuatu yang menjadi pengganti community activation atau kayak offline event yang kita bisa ketemu bareng. Jadi emang harus disinergikan effortnya gitu. Kalau social media itu adalah media promosi,
Tapi kayak who you really are as a brand untuk touch base sama community kamu ya tetap harus dari sisi offline events dan activation. Makanya Gen Z suka banget ketemu karena mereka Iya. beda sama kita yang milenial yang lebih Iya. kayak suka. Ini kayak lebih praktis nggak sih? Iya, rasanya? lebih praktis. Kayaknya ya udah apa deh promotion lo gue beli gitu kan. Kalau mereka tuh suka gitu kayak exchanging Being part of something. Iya, benar. Kayak nge-build sesuatu yang baru. Iya. Kayak even kayak community events yang kita dari FD maupun kayak studio ataupun yang hal yang pernah aku jalankan. Mereka tuh suka being part of something gitu yang benar yang kamu bilang kayak topiknya tuh apa, nggak cuman kayak duduk terus seminar gitu. Mereka tuh mau ada activity yang mereka lakuin bareng dan bisa kontribusi. Benar. Bisa kayak at least kayak takeaways dari from doing that atau attending that event tuh gue dapet sesuatu yang gue bisa bawa pulang experience-nya dan ini akan menempel di hati gue gitu. Iya, Energinya enak banget gitu. Benar. Dan kayak Gen Z sekarang juga lebih vokal nggak sih? Iya, benar. Lebih vokal, jadi mereka ingin kayak offering my contribution Yes, juga yes, kan. yes. Apakah mereka volunteering Iya. atau Iya, benar. karena mereka ingin turut serta membantu jalannya komunitas tersebut gitu ya. Benar. Ya kalau dulu kayak milenial agak lebih praktis. Iya, Berarti itu part of kita juga merhatiin consumer behavior ya. betul. Pertanyaan terakhir, Yes. kalau misalnya ada seseorang punya brand baru, brand beauty, kemudian dia mau bikin marketing atau branding gitu kan, mulainya dari mana dulu sequence-nya gitu kayak, Oke. aduh aku bikin marketing plan dulu, apa branding plan dulu, apa Oke. aku community, apa gimana gitu. Aku jawab dengan cara yang paling praktis karena baru saja mengalami itu kan. Sebenarnya baru nge-build Studio 88. Biasanya bikin marketing atau branding buat company yang aku kerja it's a very different experience. Yang pertama udah pasti harus punya business plan. Itu hitungannya harus udah bener-bener full proof karena kalau kamu bikin brand tapi nggak cuan buat apa gitu kan, atau nggak bisa kasih impact ke yang lain juga buat apa. Jadi jangan, menurut aku kayak kita harus realistis. Yang kedua dari business plan itu kamu tahu kayak ya business plan ini kamu tahu kan apa yang mau kamu solve dan kamu solve itu filosofinya apa, tapi gitu kayak oke, ada masalah A, kita semua tahu solusinya B sebenarnya kalau secara teori, tapi brand kamu tuh kasih solusi B dengan intentionnya seperti apa, filosofinya apa. Nah itu baru kamu masuk tuh ke sisi brandingnya gitu, kayak what your brand stands for. Kenapa brand ini dibuild, apa yang mau kamu sampaikan ke orang lewat branding effort kamu. Nah setelah itu semua jadi, barulah kayak si marketing plan-nya tuh ada gitu. Gimana cara jualnya ke orang, platformnya apa, apakah akan heavy di digital, apakah akan heavy di offline, apakah kamu langsung mau build community dalam stage pertama. Itu tuh harus udah tertuang di plan pertama kamu. It's not gonna be perfect the plan, tapi kayak at least kayak foundation atau fundamental basisnya kamu tahu gitu loh, apa yang mau kamu lakuin di 3 bulan pertama. Anggap ini kayak produk atau brandnya udah jadi nih gitu kan. Jadi kamu bisa menakar kayak oke, di bulan pertama fokus gue adalah ini, 2, 3 ini. Jadi semuanya tuh harus terprogres gitu. Aku merasa kayak kenapa brand builder itu sering stuck karena mereka tuh pengen ngerjain semuanya all at once. Aku sih merasa pas bikin studio itu mungkin sekarang not necessarily banyak kayak branding effort dari kita berempat ya sebagai founders gitu. Tapi kita fokus jualan dulu nih karena kita harus make it steady dulu, kayak positive cash flow segala macam. Nanti eventually kalau memang sudah itu semua terjadi, kalau misalnya aku mau bikin event yang lebih kayak menjelaskan filosofinya apa, even kayak to the level aku pengen bikin kayak exhibition tentang wellness gitu kan, what it stands for, kayak logonya 88 yang balancing stone, bikin batu logonya segala macam. Itu kan semua branding effort yang butuh biaya, butuh pemikiran, butuh tenaga gitu kan. Apakah itu harus dijalankan sekarang? Mungkin enggak, mungkin 1 tahun ke depan setelah kita udah buka. Itu yang tahu kan kita sendiri, tapi harus punya plannya, harus punya kayak intentionnya bahwa itu akan dilakukan. Karena branding jalan sendiri, heavy branding ngomong doang soal filosofi atau ceritanya, tapi jualan yang gak dipikirin juga gak jadi duit. Jualan mulu tapi branding yang gak dipikirin, orang juga gak akan sticky. Jadi kalau misalnya aku bisa rangkum, pertamanya sebelum kita ngebahas atau bingung kayak mau marketing dulu, branding dulu, community dulu, bla bisnis plan lu apa dulu coy, ya kan? Cuan gak nih? Bisnis plannya disolitin dulu. Path to profitability-nya harus clear gitu. Udah dari situnya ajak, baru udah nanti dimasukin aktivitasnya mau ngapain gitu kan? Apakah itu aktivitas yang lebih ke branding, apakah itu aktivitas yang marketing, tapi itu adalah turunannya. Pertama-tama tentunya bisnis plannya harus jelas dulu.
Oke. Cannot emphasize enough bahwa ini udah bukan masa-masanya burning budget buat promotion. Orang tuh kayak daya belinya again ya sesuai kondisi ekonomi udah menurun sekarang gitu kan. Jadi kita harus benar-benar mikir sebagai business owner tuh harus kayak very clear jualan dan kayak profitnya bagaimana gitu. Karena marketing yang heboh segala macam kalau nggak turning into bisnis dan nggak bisa kasih keberkahan buat orang lain, menurut aku jadi percuma effortnya. Benar. Tapi kamu ngerasain gak sih sekarang tuh makin challenging ya? Berat banget. Terutama aku kayak 15 tahun berkarir tiba-tiba bikin bisnis sendiri yang aku operationally aku jalanin sendiri. Ternyata seberat itu ya gitu. Karena kan kemarin terima gaji aja kan nggak pusing gitu kan. Mungkin kayak oh ya kalau lapor ke CEO kalau ya stres aja gitu kalau reportnya jelek, tapi kan nggak ngerasain kayak harus ngegaji orang atau harus kayak gimana. Ya sekarang masa-masa ini sulit banget gitu sebenarnya. Tapi maksudnya secara makroekonomi juga kayaknya ekonomi juga lagi ini ya, lagi challenging ya. Menurut kamu gimana? Menurut How aku- do we overcome? Karena menurut aku kamu kan udah menjalankan bisnis kamu ini ya, udah cukup lebih lama dan challenge-nya juga banyak banget. Sebenarnya sih tahun ini emang lumayan tough ya, lumayan tough karena semua orang banyak yang nahan diri untuk nge-spending gitu kan. Dan kebetulan apa yang ditawarkan sebenarnya tergantung dengan produk offering sih. Produk offeringnya kita apa? Kalau produk offeringnya kita adalah bukan sesuatu yang primer gitu kan, dan masih bisa ditahan, mungkin menghadapi lebih banyak tantangan ya. Apalagi kalau misalnya kayak target marketnya adalah mid kan, middle class gitu. Mungkin kalau misalnya udah di atas kalian nggak kerasa nggak pusing bedanya, atau yang emang kebutuhan primer akan dibeli-beli juga. Tapi yang di tengah-tengah ini emang lumayan challenging karena shifting ini sih, ya kan, shifting priorities aja orang juga. Tapi setuju banget kamu bilang yang tengah-tengah ini lumayan menjadi korban ya, karena kan kita kadang-kadang kayak produk yang kita jual tuh karena bukan primary needs, jadi kadang-kadang orang mikir 2 kali, nanti gitu. Makanya aku dari podcast ini aku pengen collaborate and let's berpartner sebisa mungkin apapun yang kita bisa kolaborasiin gitu dari semua brand-brand yang baru merintis, karena kayaknya menurut aku itu salah satu cara untuk bertahan sih di ekonomi yang sekarang. Benar. Dan I think what I really like about what you said adalah sebenarnya regardless of makroekonomi kayak gimana, kondisinya kayak gimana, selalu ada sesuatu yang kita bisa lakukan bersama. Ya kan, meskipun kita juga bootstrapping, nggak punya duit, kayak aduh gue mesti sayang-sayang nih buat bayar apa gitu. Selalu ada kesempatan buat kolaborasi ya. Seperti kita. Oke. Baiklah, segitu dulu untuk episode kali ini. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari pembahasan tentang marketing, branding, dan community development dari kacamata seorang CMO yang kemudian menjadi entrepreneur. Thank you again. Terima kasih Ajeng for having me. Iya, Thank you so terima kasih. much. Oke, kita pamitan dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Bye.